Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Perkuliahan kita mulai dengan bacaan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Saya akan mengetengahkan membincang tentang demokrasi dan civil society. Nampaknya tema ini tema menarik, bahkan kalau ditarik ke kehidupan kekinian berbangsa dan bernegara kita juga sangat bisa dijadikan alat analisa bagi keberlangsungan kehidupan berbangsa dan bernegara kita. Bahwa mau tidak mau Indonesia dihadapkan pada satu budaya demokrasi yang konsep dasarnya adalah demokrasi itu pemerintahan di mana sistemnya itu kedaulatan berada di tangan rakyat, keputusan tertinggi berada dalam keputusan bersama rakyat. Rakyat berkuasa, pemerintahan rakyat, dari rakyat, juga kekuasaan juga oleh rakyat. Kemudian kita tahu juga di negara demokrasi itu pasti sangat kental syarat dengan kepentingan politik. Maka budaya politik menjadi satu budaya yang transparan, apalagi kalau di Indonesia pasca era reformasi, keran demokrasi sangat terbuka sekali. Maka sistem nilai dan keyakinan yang dimiliki bersama oleh masyarakat, namun setiap unsur masyarakat berbeda pula dengan budaya politiknya, seperti masyarakat umum dengan para elitnya. Ini pasti cara memahaminya akan berbeda, satu sudut pandang satu dengan yang lainnya akan pasti berbeda, apalagi antara elit dan orang alit. Sebenarnya di mana posisi civil society antara negara dan masyarakat? Apakah civil society itu negara? Apakah civil society adalah bagian dari masyarakat? Ataukah civil society keberpihakan kepada negara dan lain sebagainya? Bahwa dalam civil society itu berdaya, dia mengemuka, dia lahir untuk menjembatani kepentingan masyarakat, yang mana juga bertugas sebagai pressure group, penekan pemerintah negara dalam hal ini. Karena negara tanpa ada tekanan check and balance itu lambat laun dia tidak ada kontrol, dan kalau sudah tidak ada kontrol maka korupsi. Seperti statement yang disampaikan Lord Acton bahwa semakin orang berkuasa maka dia semakin tingkat korupsinya tinggi. Semakin dia memimpin secara absolut, dia juga tingkat kesewenang-wenangannya juga akan tinggi. Maka salah satu solusi itu adalah dengan adanya civil society atau masyarakat madani. Nah, tapi bagaimana kemudian hubungan demokrasi dengan civil society? Kalau demokrasi tadi sudah disampaikan sebuah sistem yang menunjang terwujudnya civil society karena akan menjadikan ruang interaksi antara masyarakat, negara, dan pasar. Jadi civil society menjadi suatu ruang baru, gedung baru untuk mempertemukan satu gagasan antara negara, masyarakat, dan pasar. Sementara disitulah penegakan arti sebuah civil society di tengah-tengah kondisi demokrasi Indonesia. Nah, maka salah satu peran civil society itu sangat bisa menjadi sebagai advokasi. Dia ikut mempengaruhi apa yang seharusnya menjadi kebijakan publik. Kebijakan ini sudah berorientasi belum kepada kepentingan publik, atau hanya kepentingan orang atau kelompok tertentu saja. Yang kedua adalah empowerment. Dalam proses demokrasi, civil society secara aktif bergerak memberdayakan masyarakat. Masyarakat jangan sampai hanya dinina-bobokan oleh kebijakan-kebijakan yang dianggap menyenangkan. Tugas civil society adalah membangunkan masyarakat, mencerdaskan kehidupan masyarakat. Nah, kalau bicara tentang civil society, atau lebih kalau di Indonesia, dibawa ke Indonesia, atau Anwar Ibrahim itu menamakannya kemudian membawa ke Indonesia dengan bahasa masyarakat madani, yang kemudian digaungkan oleh A.S. Hikam, Gus Dur, Cak Nur, dan lain sebagainya, para pendukungnya. Jadi kita menengok dulu ke teori lama tentang masyarakat ini, masyarakat, atau sebelum ada negara, katakanlah ya. Sebelum ada masyarakat madani, saya singkat MM ya,
Masyarakat madani itu saya singkat MM. Sebelumnya itu namanya masyarakat alamiah atau natural society. Alami, masyarakat alami. Di mana MA, masyarakat alami itu MA, saya singkat MA. MA itu hidup sebebas-bebasnya. Jumlah manusia belum ada, sedikit saat itu. Hidupnya nomaden berpindah-pindah. Negara juga belum terbangun, belum lahir, belum ada negara. Jadi mereka lebih kepada fokus mengatur dirinya sendiri. Karena tidak ada aturan hukum yang mengikat, maka banyak masalah tuh MA, masyarakat alami itu atau natural society. Maka Thomas Hobbes dalam hal ini pada waktu itu orang semua melawan orang lainnya. Maka yang berlaku itu hukum homo homini lupus. Manusia adalah serigala bagi manusia lainnya. Dia saling bertengkar, saling bertikai. Yang kuat dialah pemenang dan dia yang menentukan hukum. Jadi siapa yang kuat, dia yang menjadi panglima hukum. Siapa yang kuat, dia yang bisa menentukan kebijakan. Ini masyarakat alamiah. Jadi negara nggak ada negara. Nah, sepertinya kondisi ini tidak bisa dipertahankan. Ini jadi ada semacam siklus tesis, antitesis, dan sintesis. Jadi semacam pertarungan ya, pertarungan tesis, kemudian dilawan lagi oleh antitesis, antitesis kemudian disintesiskan. Seperti masyarakat kondisi ini, kondisi masyarakat alamiah atau natural society ini tidak bisa dipertahankan rupanya. Kenapa? Maka terjadilah satu penyerahan kemerdekaan kepada lembaga yang namanya negara. Maka lahirlah negara saat itu. Karena tidak ada yang bisa memimpin. Yang kuat bisa menjatuhkan yang lemah, dan yang lemah hanya menjadi budak, maka negara hadir. Pada waktu itu diwakili oleh sebuah nama yaitu raja. Negara hadir. Negara tidak mewakili yang kuat, juga tidak mewakili yang lemah, tetapi publik, kepentingan publik atau kepentingan umum. Ya, bisa dikatakanlah sebagai wasit ya. Maka dari sinilah lahirlah masyarakat politik atau MP. Jadi saya awali lagi, saya ulangi lagi. Tadi masyarakat alamiah, masyarakat alamiah, kemudian masyarakat alamiah tidak bisa bertahan dan tidak bisa dipercaya karena banyak pertikaian dan pertumpahan darah, maka dibangunlah kemudian negara dan terjadi satu masyarakat yang dinamakan dengan masyarakat politik. Nah, dari sinilah masyarakat politik lahir. Jadi kemudian negara memiliki kekuasaan mutlak. Jadi lama-kelamaan negara akhirnya memiliki kekuasaan mutlak untuk menyelenggarakan kepentingan umum. Namun dalam perjalanannya, pada kenyataannya, MP ini, masyarakat politik ini, apakah negara mampu menjalankan kekuasaannya dengan kepentingan umum? Apakah benar yang kebijakannya itu benar berpihak kepada kepentingan umum, kebijakan publik, kepentingan publik, atau hanya bagian dari pressure kepentingan-kepentingan tertentu saja, kepentingan kelompok, ya? Ternyata tidak. Seringkali negara menggunakan kekuasaannya untuk kepentingan dirinya, ya hanya mencatut nama atas nama negara, kira-kira begitu. Maka lahirlah sebuah teori John Locke, yaitu namanya civil society atau masyarakat madani, saya singkat MM. MA, MP, lalu MM, masyarakat madani. Nah, disinilah negara tidak boleh mutlak. Ini mengkritik, masyarakat madani ini mengkritik bahwa negara tidak boleh mutlak. Kekuasaan tidak boleh mutlak harus dari negara. Tapi ada batasnya, harus ada batasan dong. Makanya waktu zaman Orde Baru itu negara sangat mutlak sekali, sampai kekuasaan tidak ada batasnya. Tambah lagi 5 tahun, tambah lagi sampai 30 tahun berkuasa. Bagi masyarakat madani bahwa negara itu harus memiliki batasan, nggak boleh melebihi, bahkan bisa menjadi Tuhan ini. Ya, ini batasannya adalah hak asasi manusia, adalah HAM, hak asasi manusia. Maka rumus masyarakat madani itu negara memberikan jaminan HAM, kekuasaan dibatasi. Kemudian negara memiliki kekuasaan mutlak, itu adalah rumusnya masyarakat politik. Dan masyarakat alamiah rumusnya masyarakat berkuasa, negara tidak hadir, tidak ada negara.
jadi kosong. Nah, MA ini diganti MP, lalu diseimbangkan MN. Jadi masyarakat alami ini kemudian diganti masyarakat politik. Ini siklusnya ya, siklusnya. Kemudian diseimbangkan oleh masyarakat madani, masyarakat tamadun atau civil society. Tapi kemudian teori tentang perihal tentang negara itu terus berkembang. Pada akhir abad ke-18 sebut saja Jacques Richoud dan Baron de Montesquieu, ya sebut saja, mereka mengembangkan hubungan negara dengan masyarakat madani atau dengan civil society. Maka untuk menyeimbangkan negara dan masyarakat madani lahirlah yang dinamakan teori trias politika. Jadi teori trias politika itu memisahkan kekuasaan negara menjadi 3 bagian, yaitu eksekutif, yudikatif, dan legislatif. Maka kekuasaan campur tangan dan campur tangan masyarakat madani dalam sistem kenegaraan terutama dijalankan melalui badan legislatif yang berwenang membuat hukum, yang kemudian pelaksanaan dan pengawasan dijalankan oleh yudikatif dan membatasi kekuasaan badan eksekutif alias pemerintahan yang ada. Nah, Hegel dalam konteks ini, Hegel tidak percaya kepada masyarakat madani karena yang sangat heterogen dan kerjanya seringkali hanya saling bertikai. Hegel memilih negara yang berkuasa. Bagi Hegel hanya negara yang harus berkuasa. Negara merupakan jelmaan dari kepentingan publik atau kepentingan umum. Baginya, masyarakat madani hanya tempat bertikai kepentingan pribadi, sebagaimana di masyarakat alamiah tadi itu. Maka masyarakat madani menjadi satu kawasan kepentingan pribadi yang syarat dengan kepentingan pribadi dan politik interest, ya, atau konflik of interestnya sangat besar sekali. Sementara negara adalah kawasan kepentingan publik. Karena itu kalau masyarakat madani diberi porsi besar, maka dikhawatirkan akan kacau atau chaos. Nah, disinilah masyarakat tidak akan maju menurut Hegel, dan karena ngurusin pribadi dan kelompok, bukan publik. Hegel kemudian didukung oleh Adolf Hitler. Adolf Hitler itu mengadopsi apa yang menjadi pemikiran Hegel, mendirikan negara fasis. Walaupun Hegel itu bukan orang yang fasis, kaum Marxis menentang. Nah, disinilah kemudian Marxis menentang apa yang menjadi pemikiran Hegel. Ini ada satu siklus tesis, antitesis, dan sintesis di sini. Menarik ya. Yang dipertentangkan bukan negara kuat atau lemah bagi Marxis itu, namun kepentingan siapakah yang diwakili oleh negara. Nah, bagi Marx ini negara merupakan alat dari kelas yang dominan. Jika sistem masyarakatnya kapitalis, maka kaum kapitalis berkuasa. Jika sistemnya feodal, maka kaum bangsawan menguasai negara. Itu analisa dari pemikiran Marxis. Maka menurut Marx perlu revolusi sosialis supaya negara dikuasai kaum sosialis, membela kaum buruh dan tani yang miskin, membela kaum elit ya, kaum elit. Kalau negara sosialis terbentuk, maka akan mengangkat taraf hidup orang miskin karena mereka mayoritas di masyarakat. Di sebuah negara pasti yang namanya orang miskin pasti mayoritas. Nah, ini yang dibela Marx. Bagi Marx, negara pasti dikuasai oleh salah satu kelas, feodal, kapitalis, borjuis. Nggak mungkin kalau negara itu tidak dikuasai oleh 3 ini. Omong kosong menurut Marx. Pasti itu, kalau nggak orang borjuis yang menguasai, pasti orang kapitalis. Kalau nggak orang kapitalis menguasai, pasti orang kelas feodal atau pasti kelas bangsawan. Tanpa itu nggak ada. Omong kosong. Ya, maka beda Hegel dengan Marx itu sangat berbeda. Bagi wacana Marxis, negara dan masyarakat madani melebur jadi satu. Itulah negara sosialis. Kalau masyarakat madani anggotanya menguasai negara seperti dalam sistem sosialis, maka kepentingan masyarakat madani menjadi kepentingan negara. Begitu juga kepentingan negara menjadi kepentingan masyarakat madani. Nah, dalam sistem sosialisme ini, negara akan menghilang dengan sendirinya. Pelan-pelan negara akan menghilang nih, karena sudah semakin kuat. Taraf hidup orang miskin sudah nggak ada lagi, karena memang tidak diperlukan lagi negara. Nah, maka masyarakat madani menjadi negara, dan negara menjadi masyarakat madani. Ini bedanya dengan Hegel ya, maka di sini hadirlah apa yang disarankan oleh Samuel Huntington, bahwa negara kuat
polisi kuat, hakim tegas, hukum tanpa tebang pilih, pengadilan yang adil. Nah, itulah negara. Negara harus begitu. Kalau ini tidak berjalan nih, kata Samuel Huntington, kalau ini tidak berjalan, maka yang ada adalah partisipasi rakyat. Besar-besaran akan diberikan. Jadi rakyat akan semakin berpartisipasi itu membangun negara, dan ini besar-besaran. Kalau maka menurut dia, analisa dia, kalau semakin banyak masyarakat yang berpartisipasi membangun negara, wah ini namanya instabilitas politik tinggi. Partisipasi masyarakat membludak, sementara kelembagaan politik rendah. Nah, ini sama dengan instabilitas politiknya tinggi. Jadi sudah tidak stabil lagi, maka bisa bangkrut dan lain sebagainya. Demikian kurang lebihnya, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.